Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Ya, kembali lagi bersama saya Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. www.dwimitrateknindo.co.id gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek seputar Dwi Mitra Teknindo ini melalui website www.dwimitrateknindo.co.id. Kita di sana memiliki beragam informasi yang teman-teman bisa cek untuk kemudian kita bisa bekerja sama, baik kami bantu assessment, kemudian troubleshooting, kemudian proses desain, proses implementasi desain atau instalasi, proses validasi, kemudian waranti dan operational maintenance dan sebagainya kita bisa bantu backup. Oke, teman-teman semua, sekarang kita bertemu di acara yang sama. Saya akan sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan RH VAC System. Oke, seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya, bahwa teman-teman ada istilah RHVAC, ya, Refrigeration, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Nah, kita concern ke poin ventilation. Jadi ventilation itu adalah air movement atau udara yang bergerak, gitu ya, udara yang bergerak, mechanical yang membuat udara menjadi bergerak, gitu ya. Dalam hal ini, udara yang bergerak ini tuh perlu ada penampung atau penampang atau saluran. Dalam hal ini adalah ducting. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang ducting. Apa itu ducting? Ya, ducting itu adalah media atau alat atau equipment yang menjadi bagian dari HVAC dalam poin mendistribusikan udara. Jadi ducting ini sangat penting perannya dalam mendistribusikan hasil mechanical system menuju objek yang dikondisikan. Kebayangkan kalau sekarang ada unitnya saja ngasilin dingin, tapi ruangannya jauh, gimana sampainya kalau tidak ada udara yang bergerak? Nah, udara bergerak itu adalah hasil dari mechanical system air movement, dalam ini fan atau blower segala macamnya atau sejenisnya, gitu ya. Kemudian udara hasil proses ini disalurkan dan ditampung di ducting, lalu dikirim ke ruangan untuk mendorong udara masuk ke ruangan atau objeknya, gitu ya. Makanya kita harus tahu jenis-jenis ducting tadi. Yang sering kita ketahui dari sisi bentuk ya, teman-teman, ada bentuknya yang kotak, gitu ya. Ada bentuknya yang bulat gitu, ada juga yang oval gitu ya. Jadi tentunya ducting ini bisa di custom berdasarkan kebutuhan, entah itu berdasarkan fungsinya atau berdasarkan estetiknya. Kalau fungsinya mungkin kalau bulat, ducting itu untuk dust collector misalnya gitu ya, supaya tidak banyak friction ya antara dusty dengan sisi-sisi dari ducting itu sendiri, atau untuk udara sendiri gitu ya, atau untuk kayak semacam pendinginan gitu dan sebagainya, biasanya kotak gitu ya. Dan tentunya tadi kalau bentuk ini disesuaikan dengan apa fungsinya gitu ya. Kalau dust collector gitu ya, kalau udara ruangan standar gitu ya. Kemudian kalau warehouse dan lain sebagainya itu tentunya disesuaikan. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat dari materialnya sendiri atau dari jenis ductingnya sendiri atau materialnya tadi, ducting itu dibagi menjadi beberapa material. Ada yang menggunakan textile duct, ada yang menggunakan juga flexible duct gitu ya. Jadi banyak sekali ragamnya, ada view duct, BJLS, textile duct, flexible duct. Tentunya disesuaikan dengan untuk apa dia digunakan gitu ya. Kalau hanya misalnya only dingin saja, kayak misalnya di mall gitu ya, kemudian di lobby, itu mungkin cukup pakai view duct saja, nggak masalah gitu ya. Atau misalnya untuk clean room juga bisa pakai view duct gitu ya, tapi syaratnya inner dalam ductingnya gitu ya, inner dalam itu harus seamless gitu ya, tidak boleh ada kayak semacam pori-pori jeruk kayak gitu, karena di sana akan punya potensi terkumpulnya dusty atau partikel. Jadi harus seamless, usahakan seamless gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang menggunakan BJLS, mostly sih kalau dari durability atau lifetime itu BJLS lebih baik. Cuma insulasinya kita pilih mungkin ada yang menggunakan thermofoam kayak gitu ya, thermofoam atau misalnya insulasi, insuplek kayak gitu. Ya, tebalnya disesuaikan dengan temperatur yang akan dijaga di dalam. Semakin dingin temperatur di dalam ducting, maka ketebalan insulasinya akan semakin tinggi. Bedanya kalau PU itu tidak perlu ada insulasi tambahan ya.
Kalau BJLS itu wajib, ada yang menggunakan glass wool, ada yang menggunakan kayak semacam rubber kayak gitu teman-teman, tapi itu materinya kayak insuflex gitu ya, atau thermofoam. Ada juga yang menggunakan glass wool lalu diinsulasi lagi luarnya atau di cladding gitu ya. Intinya kalau BJLS itu nggak bisa on di BJLS, kecuali kalau dia tidak ada thermal reduce atau tidak ada pendinginan atau pemanasan. Kalau hanya only fan intake fresh air atau exhaustnya juga udara yang bukan dingin, itu bisa hanya BJLS saja gitu ya. Lalu tadi ada textile duct seperti ini teman-teman gitu ya. Ini adalah textile duct yang menjadi biasa kita gunakan. Kita bisa pakai menggunakan Prihoda atau misalnya Miada gitu ya, banyak Durshock dan sebagainya. Intinya brandnya banyak. Textile duct ini teman-teman, textile duct ini bahannya ya tekstil, tetapi tekstil yang memang didesain khusus untuk distribusi thermal. Catatannya dia tidak bisa mungkin ditempatkan di expose di luar langsung ya, karena pasti kan udara di sini kan dingin, nanti akan menyerap laten atau uap air, makanya kebanyakan dipakai di warehouse ya. Jadi dia menjamin tidak akan terjadi kondensasi di sini, kemudian tidak akan terjadi pertumbuhan jamur gitu ya, sehingga textile duct ini sangat cocok untuk area yang sangat tinggi dengan area yang sangat luas, sehingga distribusinya merata. Dan enaknya, simpelnya ducting ini bisa dibagi per berapa meter, per 5 meter misalnya, dicopot, diturunkan lalu bisa dicuci, sehingga tentu kualitas output atau partikel yang nempel bisa kita maintain, dan kapan saja bisa kita copot dan kita bersihkan, sehingga lifetime-nya mungkin bisa lebih lama. Lalu selanjutnya tadi ada PU duct, tebelnya juga beragam ya, ada yang 2,5 cm, ada yang bahkan mungkin 3 cm dan lain sebagainya. Kemudian ada BJLS dengan insulasi tadi. Cuma yang jelas kalau kami pakai PU selalu setiap sambungannya, apalagi untuk dehumidifikasi, kita selalu jacketing ulang gitu ya. Jadi kita pakai tebal kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 cm, kita bungkus kembali setiap sambungannya. Itu menjamin tidak terjadi thermal losses di perjalanannya, baik sensible ataupun laten. Kemudian untuk ini textile duct, tadi untuk gedung tipenya ada yang bulat, ada yang kotak juga ada gitu ya. Tetapi textile duct ini tidak bisa dipakai di return karena pasti kan kempes gitu ya. Sehingga biasanya ini dipakai di area supply saja. Sehingga returnnya biasanya hanya nempel di dinding, luarnya adalah BJLS gitu ya, atau PU duct. Tapi kalau teman-teman, PU duct ini sangat tidak cocok kalau misalnya diekspos di luar gitu ya, terbuka, kena hujan, kena panas, karena pasti jadi getas atau mudah rusak. Cocoknya adalah di area atas ceiling gitu ya, ekspos di dalam ruangan, atau area-area intinya yang terlindung dari sinar matahari langsung atau dari paparan hujan gitu ya. Kalau PU dipaksakan di luar, maka direkomendasikan ditambahkan cladding atau di jacketing dengan cladding dengan aluminium sheet gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan aluminium sheet sebagai claddingnya gitu ya. Nah kalau ini untuk area supply warehouse, tapi returnnya tetap menggunakan BJLS atau dengan PU. Nah kalau ini didistribusikan untuk jenis lubangnya beragam, ini akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan dari kita punya data airflow, sehingga nanti total dan dimensi dari diameter textile duct ini bisa ketahuan gitu ya. Lalu ada juga pakai fleksibel ya, mungkin kita pernah lihat ya, kayak semacam aluminium foil, di dalamnya ada glass wool, terus di dalamnya lagi ada aluminium foil fleksibel gitu ya, jadi kayak plastik itu fleksibel. Nah itu juga bisa digunakan, tapi kalau boleh saran itu mungkin kalau di mall kayak gitu-gitu mungkin bisa ya dipakai. Tapi kalau untuk jacketing yang menggunakan glass wool sekarang itu sudah sedikit dikurangin atau mungkin tidak diperbolehkan, karena khawatir butiran glass woolnya ke bawah udara lalu kehirup, tentunya itu akan bahaya gitu ya. Sehingga sekarang itu yang BJLS itu jarang menggunakan insulasinya glass wool, tapi menggunakan thermofoam atau seperti rubber kayak gitu ya. Thermofoam sebenarnya brand ya itu ya, bisa menggunakan thermofoam, insuflex dan sebagainya. Kalau misalnya yang fleksibel bisa di mall, di pasar gitu ya, seperti kita misalnya ada juga di Tanah Abang gitu ya, misalnya itu menggunakan fleksibel. Misalnya terus saya pernah pasang juga di KFC-nya Season City ya, mall, itu juga menggunakan fleksibel untuk masuk ke diffusernya. Jadi nanti ada semacam sambungan dari main ductingnya lalu dikonek ke fleksibel.
Tapi kalau untuk clean room, kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang sangat spesial, saya sarankan jauhi penggunaan fleksibel. Di samping dia semakin lama itu rapuh gitu ya, dan juga sangat memungkinkan terjadinya kontaminasi dari gelas wool itu sendiri gitu, dan mungkin sangat mungkin terjadi kebocoran di fleksibel, sehingga saya sarankan hal-hal seperti itu diwaspadai. Tadi ya, ventilation, ducting untuk mendistribusikan hasil thermalnya menuju objek ruangannya. Ya, ada supply, ada return. Tentunya nanti ada bahasan tersendiri tentang diffuser, ada yang four way, ada yang bar grill gitu ya. Kemudian ada grill return, ada diffuser supply. Nanti kita akan bahas terpisah untuk itu. Tapi yang jelas di sini nih saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa insulasi yang sering dipakai, saya ambil contoh saja mungkin ya teman-teman, ini dari salah satu brand ya di Indonesia yang sudah TKDN infonya. Ini adalah salah satu, mungkin bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah insulasinya yang sering kita pakai di ducting. Ada yang perlu kita tambahkan perekat kembali atau lem, ada juga yang sudah include ada lemnya gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu insulasinya ya. Oke, jadi itu tadi beberapa pemahaman tentang ducting, dan ada yang gak kalah penting di luar ducting itu sendiri adalah aksesoris ductingnya. Aksesoris ducting itu yang kadang suka kita abaikan adalah plug test atau test hole. Teman-teman bisa beli test hole atau plug test dari PT Okta Rekanan Instrumen, ini linknya, dan ini bentuknya, ini barangnya ada yang dari galvanis, ada yang dari PVC, ada yang dari aluminium, bahkan ada yang dari stainless steel. Ini bisa dicek dan bisa diakses juga di Tokopedia, ada juga PT Okta Rekanan Instrumen itu jual gitu ya, jadi bisa diakses di sana. Nah, itu akses penting karena kita akan mengetahui properties udara di dalam ducting, baik entering AHU atau leaving AHU, before and afternya AHU, before and afternya dehum, balik dari ruangan gitu ya, masuk ke ruangan. Jadi kita bisa tes minimum ada entering return plug test dan supply plug test, minimum itu gitu ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengukur dari mulai temperatur, humidity, ya, moisture content. Kemudian kita juga bisa ngatur velocity. Kalau velocity bentuk ductingnya kotak, nggak bisa cuma satu, harus 3, atas, tengah, bawah, sehingga kita bisa mengukur rata-rata. Kalau di diffuser kita bisa menggunakan balometer atau anemometer. Kalau di ducting biasa kita akan masukkan plug test tapi menggunakan hot wire anemometer. Gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi satu hasanah pengetahuan khususnya bagi teman-teman yang bergerak di bidang RHVAC. Intinya semakin kita baik menjaga ducting kita, maka kerugian kita di perjalanan untuk manajemen thermal itu akan baik juga. Jadi di ducting ini bahkan bisa hilang 3 derajat Celcius gitu kalau suhu. Kalau dari supply-nya misalnya 12, itu sampai ke ruangan bisa 18, berarti kan hilang di jalan. Bisa karena bocor, bisa karena insulasinya kurang baik gitu dan lain sebagainya. Makanya ducting itu harus sangat diperhatikan karena akan menentukan dari output yang akan kita capai. Semakin bagus ducting kita, maka semakin jelas ketercapaian target kita di ruangan, baik suhu ataupun humidity. Terima kasih banyak, semoga sukses. Salam dahsyat dari saya Ade Maulana, dari PT Dwi Mitra Teknindo. Terima kasih.